Selama lebih dari 2000 tahun, tempat peristirahatan terakhir Cleopatra tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Ratu terakhir Mesir ini meninggal pada tahun 30 SM setelah pasukannya dikalahkan oleh tentara Romawi. Penulis kuno seperti Plutarch mengatakan dia dimakamkan di samping Mark Antony. Tapi lokasi persis makam mereka tidak pernah ditemukan. Makam yang hilang itu lebih dari sekadar teka-teki arkeologi. Di dalamnya, mungkin ada sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada emas atau permata. Makam itu bisa menyimpan satu-satunya sisa jasad Cleopatra yang belum terusik. Dan jika para ilmuwan suatu saat bisa menemukan tubuhnya, mereka akhirnya bisa mempelajari DNA-nya. Bagi para sejarawan, Cleopatra sudah menjadi salah satu tokoh paling terkenal di dunia kuno. Dia memerintah Mesir selama masa perang, perubahan aliansi, dan kebangkitan kekuasaan Romawi. Dia menguasai beberapa bahasa. Dia membentuk kemitraan politik dengan Julius Caesar dan kemudian Mark Antony. Dan ketika Romawi akhirnya menjepang, dia memulai mati daripada ditangkap. Tapi dari sekian banyak cerita yang ditulis tentang dirinya, banyak fakta dasar yang masih belum pasti. Seperti apa sebenarnya rupanya, dari mana asal-usul keluarganya, dan rahasia apa yang mungkin masih tersembunyi di dalam kode genetiknya. Saat ini, sekelompok kecil ilmuwan percaya bahwa jawabannya mungkin masih ada di luar sana. Bukan di buku, bukan di teks kuno, tapi di DNA. Selama 20 tahun terakhir, ilmu genetika telah mengubah cara kita mempelajari masa lalu. Tulang-tulang kuno yang tadinya tampak bisu kini dapat berbicara. Dengan ekstraksi yang cermat, peneliti dapat membaca fragmen DNA yang terawetkan di dalam gigi dan tulang. Fragmen-fragmen ini dapat mengungkapkan asal-usul, penyakit, hubungan keluarga, dan bahkan ciri-ciri fisik. Teknik ini telah menulis ulang sebagian dari sejarah. Teknik ini membantu mengidentifikasi sisa-sisa jenazah Raja Richard III dari Inggris di bawah sebuah tempat parkir pada tahun 2012. Teknik ini mengungkapkan detail baru tentang penyebaran migrasi manusia purba. Teknik ini bahkan membantu memetakan pohon keluarga para Fir'aun Mesir. Tapi Cleopatra menghadirkan tantangan tersendiri. Tidak seperti banyak penguasa Mesir sebelumnya, dia bukan orang Mesir berdasarkan darah. Keluarganya termasuk dalam dinasti Ptolemaic. Garis penguasa ini dimulai dengan Ptolemaios I, salah satu jenderal Alexander Agung. Setelah Alexander meninggal, Ptolemaios mengambil alih Mesir dan mendirikan keluarga kerajaan Yunani yang akan memerintah selama hampir 3 abad. Itu berarti DNA Cleopatra mungkin tidak hanya menyimpan petunjuk tentang Mesir kuno, tetapi juga tentang dunia Yunani dan Mediterania yang membentuk dinastinya. Namun ada satu masalah. Belum ada sisa-sisa jenazah Cleopatra yang terkonfirmasi pernah ditemukan. Banyak arkeolog percaya bahwa makamnya mungkin terletak di suatu tempat dekat kota kuno Alexandria, mungkin terkubur di bawah lapisan bangunan-bangunan selanjutnya. Yang lain berpikir mungkin ada di dalam kompleks kuil Taposiris Magna, di mana penggalian telah dilakukan selama bertahun-tahun. Beberapa temuan menarik telah muncul di sana. Kain dengan wajah Cleopatra, patung-patung dari periode Ptolemaic, bahkan terowongan yang dipahat jauh di bawah kuil. Tapi sejauh ini, tidak ada ruang pemakaman kerajaan yang terkonfirmasi. Dan tanpa tubuhnya, para ilmuwan tidak dapat secara langsung mempelajari DNA Cleopatra. Jadi para peneliti mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Jika Cleopatra sendiri tidak dapat ditemukan, mungkinkah DNA keluarganya masih bertahan di tempat lain? Karena jika satu kerabat yang terkonfirmasi pun dapat diidentifikasi, kode genetik mereka mungkin mengungkapkan sesuatu yang tak terduga tentang ratu yang pernah memerintah Mesir. Dan ketika para ilmuwan mulai memeriksa garis keturunan dinasti Cleopatra, mereka menemukan sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran baru. Sesuatu yang tersembunyi di dalam keluarga kerajaan itu sendiri. Jika tubuh Cleopatra tidak dapat ditemukan, pencarian harus dimulai di tempat lain. Itulah gagasan sederhana di balik beberapa studi genetika yang dimulai pada awal tahun 2000-an. Alih-alih menunggu makam Cleopatra muncul, para peneliti mulai melihat sisa-sisa jenazah orang-orang yang terhubung dengan keluarga kerajaannya. Dinasti Ptolemaic memerintah Mesir selama hampir 300 tahun. Selama waktu itu, banyak anggota garis keturunan kerajaan dimakamkan di makam-makam yang rumit.
Beberapa kuburan ini terganggu selama berabad-abad. Yang lainnya hilang ketika gempa bumi dan banjir merusak kota kuno Alexandria. Tapi tidak semuanya lenyap. Di seluruh Mesir dan wilayah sekitarnya, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa kerangka yang diyakini milik anggota istana Ptolemaic. Beberapa dimakamkan di makam bergaya kerajaan. Yang lainnya ditemukan di kuil-kuil yang terkait dengan dinasti tersebut. Sisa-sisa ini menjadi titik awal yang memungkinkan. Jika para ilmuwan dapat mengkonfirmasi identitas mereka, mereka mungkin dapat merekonstruksi sebagian dari sejarah genetika keluarga. Penelitian DNA kuno sangatlah sulit. Panas, kelembaban, dan bakteri perlahan-lahan memecah materi genetik seiring waktu. Iklim Mesir sangat keras terhadap DNA. Banyak sampel hanya berisi fragmen-fragmen kecil. Tapi teknik-teknik baru telah meningkatkan prosesnya. Para peneliti sekarang fokus pada area kecil dan terlindung di dalam tubuh. Tulang padat di telinga bagian dalam. Akar gigi. Area-area ini terkadang dapat mengawetkan DNA selama ribuan tahun. Meski begitu, kontaminasi adalah bahaya yang konstan. DNA manusia modern dapat dengan mudah bercampur dengan sampel kuno. Jadi laboratorium harus mengikuti aturan ketat. Ilmuwan mengenakan pakaian pelindung. Sistem udara menyaring partikel dari luar. Setiap langkah dipantau dengan cermat. Perlahan-lahan, fragmen data genetika kuno mulai muncul. Dalam beberapa penelitian, para ilmuwan fokus pada DNA mitokondria. Jenis DNA ini diturunkan dari ibu ke anak-anak mereka. Ini dapat membantu melacak garis keturunan ibu melalui banyak generasi. Dalam kasus lain, peneliti melihat DNA inti yang membawa informasi dari kedua orang tua. Sedikit demi sedikit, bagian-bagian kecil dari pohon keluarga Ptolemaic mulai terungkap. Tapi dinasti itu sendiri menciptakan komplikasi besar. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan mempraktikkan tradisi yang umum di beberapa rumah penguasa kuno. Mereka menikahi kerabat mereka sendiri. Kakak dengan adik, paman dengan keponakan, sepupu dengan sepupu. Tujuannya sederhana. Itu menjaga kekuasaan kerajaan tetap dalam garis keturunan yang sama. Tidak ada keluarga luar yang bisa mengklaim tahta melalui pernikahan. Namun seiring waktu, pola ini menciptakan sesuatu yang tidak biasa di dalam struktur genetika dinasti tersebut. Ketika kerabat dekat memiliki anak bersama, DNA mereka menjadi semakin mirip. Keanekaragaman genetika menyusut. Ciri-ciri warisan tertentu bisa menjadi lebih kuat. Dan terkadang, masalah genetika tersembunyi bisa mulai muncul. Para ilmuwan yang mempelajari dinasti kerajaan di belahan dunia lain telah melihat pola ini sebelumnya. Keluarga kerajaan Eropa, misalnya, mengembangkan kondisi seperti hemofilia melalui pernikahan sepupu yang berulang. Risiko yang sama mungkin juga ada di dalam dinasti Ptolemaic. Dan jika Cleopatra mengikuti tradisi keluarga yang sama dengan leluhurnya, profil genetisnya sendiri mungkin membawa tanda-tanda dari pola perkawinan sedarah yang panjang ini. Kemungkinan ini telah mengarah pada pertanyaan sulit. Bagaimana jika Ratu Mesir yang terkenal itu tidak hanya seorang penguasa yang kuat, tetapi juga produk dari salah satu keluarga kerajaan yang paling terisolasi secara genetis dalam sejarah kuno? Jika cerita ini membuka wawasanmu, pastikan untuk subscribe. Karena apa yang selanjutnya mulai mengungkap sejarah keluarga kerajaan yang jauh lebih aneh. Untuk memahami DNA Cleopatra, para ilmuwan pertama-tama perlu memahami keluarganya. Dinasti Ptolemaic dimulai dengan Ptolemaios I Soter, seorang jenderal Yunani Makedonia yang bertugas di bawah Alexander Agung. Ketika Alexander meninggal pada tahun 323 SM, kekaisarannya pecah. Para jenderalnya membagi wilayah di antara mereka sendiri. Ptolemaios mengambil Mesir. Alih-alih memerintah sebagai gubernur asing, dia menobatkan dirinya sebagai Fir'aun. Dia membangun rumah kerajaan Yunani baru yang akan menguasai Mesir selama hampir 3 abad. Dari luar, para penguasa Ptolemaic mengadopsi tradisi Mesir. Mereka berpakaian seperti Firaun. Mereka membangun kuil untuk dewa-dewa Mesir. Mereka menempatkan gambar mereka di samping raja-raja kuno Nil. Tapi di dalam istana, dinasti itu tetap sangat Yunani. Bahasa Yunani memenuhi istana kerajaan. Penasihat Yunani memegang kekuasaan. Dan yang terpenting, keluarga itu melindungi garis keturunannya.
Para penguasa sering menikahi saudara laki-laki dan perempuan mereka sendiri. Pada awalnya, sejarawan percaya praktik ini hanya simbolis. Beberapa mengira pernikahan itu bersifat seremonial, dimaksudkan untuk meniru dewa-dewa Mesir kuno yang kadang digambarkan sebagai saudara kandung. Tapi studi yang lebih baru menunjukkan hal lain. Banyak dari pernikahan kerajaan ini nyata. Mereka menghasilkan anak. Dan generasi demi generasi, pohon keluarga mulai terlipat kembali pada dirinya sendiri. Ketika para ahli genetika modern memetakan garis keluarga seperti itu, mereka melihat pola yang dikenal sebagai keruntuhan silsilah. Artinya leluhur yang sama muncul berulang kali dalam garis keturunan. Biasanya, seseorang memiliki 8 kakek nenek buyut. Tapi di dalam keluarga Ptolemaik, jumlah itu mungkin lebih kecil. Beberapa leluhur muncul berkali-kali karena kerabat dekat menikah satu sama lain. Struktur genetika semacam ini menciptakan jaringan keluarga yang sangat ketat. Ia juga meninggalkan jejak yang jelas dalam DNA. Ketika peneliti memeriksa sisa-sisa kerajaan kuno yang diyakini terkait dengan dinasti tersebut, mereka sering menemukan tanda-tanda terbatasnya keanekaragaman genetika. Penanda genetika yang sama berulang lebih sering dari yang diharapkan. Ini tidak berarti setiap anggota keluarga tidak sehat. Banyak yang masih hidup panjang umur. Beberapa memerintah dengan sukses selama beberapa dekade. Tapi risiko genetika perlahan meningkat seiring waktu. Pada abad pertama SM, dinasti Ptolemaik telah melewati hampir 300 tahun pernikahan internal. Cleopatra VII lahir ke dalam sistem ini. Ayahnya, Ptolemaios XII, memerintah Mesir selama masa pengaruh Romawi yang kuat. Kerajaan itu berjuang dengan hutang dan tekanan politik dari Roma. Ketika dia meninggal, Cleopatra dan adik laki-lakinya mewarisi tahta bersama. Dan menurut tradisi kerajaan, mereka diharapkan untuk menikah. Pada titik ini dalam cerita, para sejarawan menghadapi masalah yang membuat frustrasi. Catatan kuno tentang ibu Cleopatra tidak jelas. Beberapa sarjana percaya ibunya adalah Cleopatra Fey, seorang ratu dari dalam keluarga kerajaan. Yang lain berpikir ibunya mungkin berasal dari luar dinasti, bahkan mungkin dari latar belakang bangsawan Mesir. Jika ibu Cleopatra bukan kerabat dekat, itu bisa berarti profil genetisnya sedikit lebih beragam daripada penguasa sebelumnya. Tapi jika ibunya adalah putri Ptolemaik lain, maka DNA Cleopatra mungkin telah membawa beban penuh dari perkawinan antar keluarga selama berabad-abad. Dan ini membawa para ilmuwan ke pertanyaan paling meresahkan. Jenis kondisi genetika tersembunyi apa yang mungkin telah terbangun di dalam garis keturunan kerajaan ini? Karena beberapa peneliti percaya petunjuknya mungkin sudah ada dalam catatan kuno yang menggambarkan para penguasa dinasti tersebut. Pada saat Cleopatra lahir pada tahun 69 SM, dinasti Ptolemaik telah memerintah Mesir selama hampir 3 abad. Dari luar, istana kerajaan masih tampak kuat. Istana-istana kaya, kil-kil mega, budaya Yunani dan tradisi Mesir bercampur dalam kehidupan publik. Tapi di dalam keluarga kerajaan, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi selama beberapa generasi. Para penguasa terus menikahi kerabat mereka sendiri. Pernikahan kakak adik adalah yang paling umum. Itu terjadi berulang kali dalam sejarah dinasti. Ptolemaios II menikahi saudarinya Arsinoe II. Raja-raja kemudian mengikuti jalan yang sama. Pola ini berlanjut melalui banyak generasi. Bagi orang kuno, ini tidak selalu mengejutkan. Mitologi Mesir memasukkan dewa-dewa yang merupakan saudara kandung dan pasangan. Penguasa Yunani terkadang menggunakan pernikahan keluarga untuk menjaga keamanan kekuasaan. Tapi biologi tidak berubah hanya karena tradisi mengatakannya begitu. Ketika kerabat dekat memiliki anak bersama, gen mereka tumpang tindih dengan cara yang meningkatkan risiko. Setiap orang membawa mutasi tersembunyi kesel dalam DNA mereka. Biasanya, mutasi ini tetap tidak berbahaya karena diimbangi oleh gen sehat dari orang tua lain. Tapi ketika dua kerabat dekat berbagi banyak gen yang sama, mutasi itu dapat bertemu lagi pada anak-anak mereka. Saat itulah masalah mungkin mulai muncul. Seiring waktu, pernikahan keluarga yang berulang mengurangi variasi genetika. Ilmuwan menyebutnya perkawinan sedarah. Ini tidak selalu menyebabkan penyakit sedera, tapi risikonya tumbuh dengan setiap generasi. Dalam keluarga kerajaan, risiko ini bisa menjadi terlihat setelah beberapa dekade.
Sejarawan yang mempelajari dinasti Ptolemaic telah memperhatikan pola aneh dalam catatan sejarah. Beberapa penguasa digambarkan lemah secara fisik. Beberapa meninggal sangat muda. Yang lainnya berjuang dengan penyakit serius selama masa pemerintahan mereka. Penulis kuno bukanlah dokter, jadi deskripsi mereka terbatas. Tapi mereka terkadang mencatat detail tentang obesitas, kesehatan yang buruk, dan perilaku tidak stabil di antara anggota istana kerajaan tertentu. Petunjuk ini telah menyebabkan peneliti modern bertanya-tanya apakah kondisi genetika tersembunyi mungkin ada. Misalnya, beberapa sejarawan percaya Ptolemaios VIII mungkin menderita obesitas parah dan penyakit kronis. Penguasa lain digambarkan sakit-sakitan atau rapuh. Beberapa meninggal sebelum mencapai dewasa. Tentu saja, kehidupan di dunia kuno berbahaya. Penyakit, infeksi, dan kekerasan politik membunuh banyak orang jauh sebelum kedokteran modern ada. Tapi ketika para ilmuwan melihat dinasti secara keseluruhan, pernikahan keluarga yang berulang menonjol sebagai faktor risiko genetika utama. Dan Cleopatra lahir langsung ke dalam sistem ini. Ayahnya, Ptolemaios XII, adalah bagian dari garis keturunan kerajaan yang terjalin erat. Ketika Cleopatra dan adik laki-lakinya Ptolemaios XIII mewarisi tahta, tradisi mengharuskan mereka untuk menikah. Itu berarti mitra politik terdekat Cleopatra di awal pemerintahannya juga adalah saudara kandungnya. Ini tidak biasa bagi dinasti tersebut. Tapi dari sudut pandang genetika, ini melanjutkan siklus yang sama yang telah berulang selama berabad-abad. Bagian yang aneh adalah bahwa Cleopatra sendiri tidak muncul dalam deskripsi sejarah sebagai orang yang lemah secara fisik. Sumber-sumber kuno sering menggambarkannya sebagai orang yang energik, cerdas, dan sangat mampu. Dia memerintah selama salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah Mesir. Dia bernegosiasi dengan pemimpin paling kuat di Roma. Dia membangun aliansi, memimpin pasukan, dan memegang tahta selama lebih dari 2 dekade. Itu tidak cocok dengan gambaran seseorang yang menderita penyakit keturunan yang parah. Jadi para ilmuwan dibiarkan dengan teka-teki. Jika Cleopatra berasal dari dinasti yang dibentuk oleh perkawinan saudara selama berabad-abad, mengapa catatan sejarah menggambarkannya sebagai salah satu penguasa terkuatnya? Jika penyelidikan ini membuatmu penasaran, pertimbangkan untuk subscribe. Karena bagian selanjutnya dari teka-teki ini mulai menantang apa yang kita pikir kita ketahui tentang kesehatan Cleopatra. Cleopatra memerintah Mesir selama lebih dari 20 tahun. Itu sendiri luar biasa. Dunia tempat dia hidup tidak stabil. Roma berkembang pesat. Perang saudara terjadi di dalam Republik Romawi. Politik Mesir penuh dengan pengkhianatan, aliansi yang berubah, dan perebutan kekuasaan di dalam istana kerajaan. Namun Cleopatra berhasil tetap di tahta melewati semua itu. Dia mengakali saudaranya. Dia kembali dari penggasangan. Dia membangun kembali kekuasaannya dengan bantuan Julius Caesar. Kemudian, dia membentuk aliansi politik dan militer dengan Mark Antony. Tidak satu pun dari ini menunjukkan penguasa yang lemah atau rapuh. Tapi ketika sejarawan melihat lebih dalam ke deskripsi kuno tentang istana Ptolemaic, beberapa detail aneh muncul. Bukan tentang Cleopatra secara langsung, tapi tentang keluarga di sekitarnya. Beberapa anggota dinasti diketahui menderita masalah kesehatan yang parah. Beberapa menjadi sangat kelebihan berat badan. Yang lainnya menunjukkan tanda-tanda penyakit kronis yang membatasi kemampuan mereka untuk memerintah. Sejarawan kuno seperti Plutarch dan Cassius Dio terkadang mengisyaratkan perilaku tidak biasa atau kelemahan fisik di antara penguasa tertentu. Mereka tidak menggunakan bahasa medis modern, tapi deskripsi mereka menimbulkan pertanyaan. Saat ini, beberapa peneliti percaya pola-pola ini mungkin mengarah pada kondisi genetika yang diwariskan. Satu kemungkinan yang sering dibahas adalah sesuatu yang dikenal sebagai gangguan endokrin. Kondisi ini mempengaruhi sistem hormon dalam tubuh. Mereka dapat mempengaruhi berat badan, pertumbuhan, dan tingkat energi. Dalam keluarga kerajaan dengan perkawinan saudara berulang, gangguan seperti ini kadang muncul lebih sering dari yang diharapkan. Kemungkinan lain melibatkan penyakit metabolik. Ini mempengaruhi bagaimana tubuh memproses makanan dan energi. Dalam kasus parah, mereka dapat menyebabkan obesitas, kelemahan, atau kematian dini. Tapi ada detail penting di sini. Tak satu pun dari kondisi ini telah dikonfirmasi pada Cleopatra sendiri.
Faktanya, banyak sumber kuno menggambarkannya dengan sangat berbeda. Plutarch menulis bahwa Cleopatra belum tentu wanita tercantik di masanya, tapi dia mengatakan suara, kecerdasan, dan kehadirannya sangat kuat. Orang-orang tertarik pada percakapan dan kepribadiannya. Dia berbicara banyak bahasa, termasuk bahasa Mesir, yang tidak pernah dipelajari oleh banyak penguasa Ptolemaik sebelumnya. Dia secara pribadi menangani negosiasi politik dengan pemimpin asing. Sifat-sifat ini menunjukkan seseorang dengan energi mental yang kuat dan fokus yang tajam. Jadi mengapa beberapa ilmuwan masih khawatir tentang kemungkinan masalah genetika? Karena kondisi warisan tidak selalu mempengaruhi setiap anggota keluarga dengan cara yang sama. Dua saudara kandung dapat membawa risiko genetika yang sama tetapi menunjukkan gejala yang sangat berbeda. Satu mungkin mengembangkan masalah kesehatan yang serius. Yang lain mungkin tetap sebagian besar tidak terpengaruh. Jika orang tua Cleopatra berkerabat dekat, dia mungkin telah membawa sifat genetika tersembunyi bahkan jika itu tidak pernah menjadi terlihat selama hidupnya. Dan kemungkinan ini membawa peneliti kembali ke bagian paling penting yang hilang. DNA Naya. Tanpanya, banyak pertanyaan tetap mustahil untuk dijawab. Ilmuwan dapat mempelajari dinasti. Mereka dapat memeriksa catatan sejarah. Mereka dapat menguji sisa-sisa yang diyakini milik kerabat. Tapi bukti akhir akan membutuhkan sesuatu yang belum ditemukan. Tubuh Cleopatra. Selama berabad-abad, lokasi makamnya tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan dalam arkeologi. Di suatu tempat di bawah reruntuhan kuno Mesir, tempat pemakaman Fir'aun terakhir mungkin masih ada. Jika makam itu suatu saat ditemukan, ilmu genetika modern bisa melakukan sesuatu yang belum pernah bisa dilakukan sejarawan sebelumnya. Ia akhirnya bisa membaca DNA Cleopatra sendiri. Dan kode genetika itu mungkin mengungkapkan kisah yang sangat berbeda tentang salah satu ratu paling terkenal dalam sejarah. Selama berabad-abad, Cleopatra sebagian besar ada dalam cerita. Penulis Romawi menggambarkannya sebagai penggoda berbahaya. Sejarawan kemudian mencoba mengoreksi citra itu dan menunjukkannya sebagai pemimpin politik yang terampil. Seniman melukisnya sebagai kecantikan yang hebat. Film mengubah hidupnya menjadi drama besar. Tapi hampir semua yang kita yakini tentang Cleopatra berasal dari sumber tertulis. Dan sebagian besar sumber itu ditulis oleh orang-orang yang mendukung Roma, kekaisaran yang mengalahkannya. Itu berarti Cleopatra yang sebenarnya masih tersembunyi sebagian. DNA bisa mengubah itu. Jika para ilmuwan suatu saat menemukan sisa-sisa jenazahnya, informasi di dalam kode genetisnya bisa menjawab pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh buku sejarah. Pertama, itu bisa mengungkapkan asal-usulnya dengan kejelasan nyata. Selama bertahun-tahun, sejarawan telah memperdebatkan dari mana sebenarnya keluarga Cleopatra berasal. Dinastinya dimulai dengan penguasa Yunani Makedonia, tapi 300 tahun telah berlalu sejak Ptolemaios pertama tiba di Mesir. Selama waktu itu, keluarga kerajaan berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia Mediterania. Jika DNA Cleopatra dipelajari, itu bisa menunjukkan apakah nenek moyangnya sebagian besar tetap Yunani, atau apakah itu termasuk akar Mesir, Afrika Utara, atau Timur Tengah juga. Itu akan membentuk ulang salah satu perdebatan terpanjang tentang identitasnya. Kedua, DNA bisa mengungkapkan ciri-ciri fisik. Ilmuwan sekarang dapat menggunakan penanda genetika untuk memperkirakan warna rambut, warna mata, warna kulit, dan bahkan fitur wajah. Itu tidak akan menghasilkan potret yang sempurna, tapi bisa memberikan gambaran ilmiah terdekat tentang Cleopatra yang pernah dibuat. Untuk seorang tokoh yang telah dibayangkan dalam ribuan cara berbeda, itu saja sudah bersejarah. Tapi penemuan paling penting mungkin melibatkan kesehatan. Kode genetika Cleopatra bisa menunjukkan apakah sejarah panjang pernikahan keluarga di dalam dinasti Ptolemaik meninggalkan efek tersembunyi di tubuhnya. Itu bisa mengungkapkan kondisi warisan, risiko penyakit, atau mutasi genetika yang diturunkan melalui generasi kerabat kerajaan. Ini tidak akan mengubah pencapaiannya. Cleopatra tetaplah penguasa yang sama yang berjuang untuk melindungi Mesir selama kebangkitan Roma. Tapi itu akan memberi sejarawan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia asalnya. Karena Cleopatra bukan hanya ratu individu. Dia adalah mata rantai terakhir dalam rantai kerajaan yang membentang kembali kepada Jenderal Alexander Agung.
Dan ketika dia meninggal pada tahun 30 SM, rantai itu berakhir. Roma mengambil alih Mesir. Dinasti Ptolemaic lenyap. Salah satu kerajaan independen terakhir di Mediterania kuno menjadi bagian dari kekaisaran yang berkembang. Selama 2000 tahun, makam Cleopatra telah hilang di suatu tempat di bawah tanah sejarah yang terus bergeser. Para arkeolog masih mencari. Penggalian berlanjut di dekat Alexandria dan di kompleks kuil Taposiris Magna. Terowongan baru sedang dieksplorasi. Artefak baru sedang dipelajari. Setiap penemuan membawa peneliti sedikit lebih dekat. Jika makam itu pernah ditemukan, itu akan lebih dari sekadar momen arkeologis yang spektakuler. Di dalam ruangan itu mungkin terbaring saksi bisu terakhir dari salah satu wanita paling kuat dalam sejarah. Dan di dalam tulang-tulangnya mungkin terletak jawaban yang telah dicari para ilmuwan. Bukan rumor, bukan mitos, tapi kebenaran biologis. Pertanyaannya sederhana. Jika DNA Cleopatra akhirnya terungkap, bagian sejarah mana yang harus kita tulis ulang? Jika kamu ingin menjelajahi lebih banyak investigasi seperti ini, pastikan untuk subscribe dan tetap bersama kami. Karena beberapa rahasia terbesar dalam sejarah masih menunggu di dalam tanah.